Nah, Ibu Bapak nanti bisa melihat-lihat bagaimana definisi community engagement ya. Kita community engagement malah jadi ketularan yang sering bilang engagement ya. Ibu Bapak sekalian. Nah, ini saya sebut di sini hanya untuk kita membaca bersama bahwa panduannya itu sudah banyak ya, bahwa buku-bukunya itu sudah banyak. Maka kalau kita mendeklarasikan diri, declare ya sebagai Islam berkemajuan, mari kita terus belajar karena sebetulnya paradigma-paradigma dalam pendampingan masyarakat itu sudah jauh berkembang. Ibu, Bapak sekalian, community engagement ini mempromosikan hubungan komunitas yang konsisten ya. Jadi tidak program sekali jalan lalu ditinggal Melayu begitu. Tapi kita konsisten, selangkah lebih maju dari kemitraan yang terprogram secara konvensional selama ini, Ibu Bapak. Jadi ini merupakan bagian integral yang berlapis-lapis dan budaya kerja pemilik budaya. Sehingga kita harus tahu betul masyarakat yang kita hadapi itu seperti apa. Kebudayaan mereka itu seperti apa. Ngeluh mulese mereka itu seperti apa. Kalau ibu saya sering bilang ngeluh mulese ya. Kalau kita tahu betul orang-orang itu, ngeluh mulesnya itu bagaimana. Kita kenal betul seseorang itu apabila kita bisa tahu bagaimanakah ketika mereka lapar, bagaimanakah ketika mereka kenyang, bagaimanakah ketika mereka pusing, bagaimanakah ketika mereka sakit perut, itu kita tahu begitu. Ini bukan berbasis aktivitas seperti kolaborasi atau pemasaran untuk program audiens ya. Jadi peserta-peserta itu bukan. Tapi ini merupakan berbasis program. Ayo kalian punya apa? Ayo kita punya problem apa? Ayo kita cari solusi bersama. Ayo kita jalan bareng. Ayo kita berhasil bareng. Dan tidak sekali itu, tapi sustain. Tapi sustainabilitas menjadi bagian penting karena kita akan berkelanjutan. Tidak hanya dalam satu waktu, program berjalan, selesai, sudah. Nah, ini supaya tidak mumet dengan istilah-istilah Inggris tadi. Kata kunci kita yang pertama ini adalah bottom up. Tadi kita sudah belajar ya, bottom up. Tidak dari atas sebagai pembina, tapi dari bawah. Masyarakat problemnya apa? Masyarakat punya apa? Nah, setelah itu, Ibu Bapak sekalian, kita harus bekerja sama, tidak sendirian begitu. Kalau Muhammadiyah ini besar, tetapi masyarakat itu tidak hanya punya Muhammadiyah, maka jangan dilakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Bagaimanakah pemerintah desanya? Bagaimanakah RT RW-nya? Apa saja komunitas-komunitas yang ada di situ? Barangkali di situ ada komunitas apa? Kelompok-kelompok petani gitu, bagaimana mungkin di situ ada kelompok-kelompok peternak ya, kelompok-kelompok pecinta ini, pecinta itu, mungkin ada, itu juga perlu kita dekati. Dan jangan lupa untuk terus menggali pengetahuan dan informasi supaya kita tidak kudet sebetulnya cara-cara mendekati masyarakat zaman now itu seperti apa. Karena karakteristik masyarakat zaman now itu berbeda dengan karakteristik orang zaman dulu. Yang namanya perubahan itu kan pasti Bapak Ibu. Perubahan terus terjadi, masyarakat ini berlari, tapi metode yang kita pakai masih metode konvensional ya, masih pakai halo-halo, ibu bapak monggo kumpul di masjid, kita akan mendapatkan pembinaan, kita akan mendapatkan penyuluhan, nggak ada yang datang. Karena sebetulnya masyarakat itu berubah. Mereka sudah dekat dengan dunia digital, maka pengajian kita sudah mengalami banyak sekali perubahan cara ya. Kalau dahulu pengajian konvensional, sekarang pengajian-pengajian lewat Zoom, hampir di mana-mana begitu semarak, seperti juga pengajian PDM Kota Yogyakarta ini. Maka kita harus terus-menerus belajar, Ibu Bapak, thalabul ilmi sebagai kata kunci supaya yang menjadi gerakan kita ini gerakan yang tepat. Kita juga perlu menyampaikan bahwa program kita ini itu ciri-cirinya adalah independen ya. Independen, biarkanlah masyarakat itu tidak mempunyai ketergantungan. Kadang-kadang ada masyarakat yang selalu butuh bantuan ya, sehingga mereka tidak ngapa-ngapain. Nanti kan ada bantuan datang, nanti kan ada uang cash datang, nanti kan ada yang ngirimi Supermie, Indomie dan bahan-bahan sembako lainnya. Biarkan mereka mandiri, ayo kita ajak mereka untuk selalu independen, tidak tergantung
bergantung kepada orang lain. Dan juga kita di dalam melakukan program itu sustain, yaitu berkesinambungan, jangan sampai hanya sebulan atau hanya kunjungan bakso saja, tetapi ada rangkaian yang perlu kita capai, sehingga tahapan-tahapannya terukur. Sekarang kita mendekati masyarakat, goals-nya seperti apa, besok goals-nya seperti apa, 6 bulan lagi seperti apa, 12 bulan lagi seperti apa, dan sebagainya. Sustainability merupakan ciri dalam gerakan community engagement, Ibu Bapak sekalian. Kemudian communication skill juga harus perlu, dan ini sangat saya tekankan pada mahasiswa mata kuliah Religious Community Engagement, bahwa ketika kamu berhadapan masyarakat, mau nggak mau kamu harus belajar komunikasi sosial. Karena kalau masyarakat melihat kamu kok sudah bermuka masam, kok kata-katanya nyelekit, kok kata-katanya membuat mereka the others, mereka nggak akan terima kamu gitu ya. Mereka nggak akan melihat programmu, mereka nggak akan bersama-sama bekerja denganmu. Maka harus banyak senyum, senyum yang simetris, Ibu Bapak, kanan kiri, diksinya harus tertata, urutan-urutan bicaranya dengan mereka juga harus tertata. Bagaimana kita bisa mendengar mereka, bagaimana kita bisa melakukan pembahasan-pembahasan yang asertif, itu merupakan salah satu modal di dalam mendekati masyarakat. Dan keterlibatan masyarakat utama, kita juga harus mendekati siapakah tokoh masyarakatnya, siapakah yang di situ dituakan, siapakah yang harus kita lakukan permisi pada program-program kita, dan sebagainya. Itu perlu kita sampaikan kepada tim kita yang melakukan community engagement supaya sukses dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. There is no magic formula for community engagement. Nggak ada yang magic, langsung masyarakatnya jadi. Since every community has unique needs, karena sebetulnya setiap komunitas itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kesempatan yang berbeda-beda. Mereka itu sebetulnya sangat-sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Maka jangan top down, tapi saatnya kita berubah menjadi organisasi Muhammadiyah dan Aisyah yang mengedepankan bottom up. Ibu, Bapak sekalian, apa saja jenis-jenis yang dapat kita sampaikan sebelum saya kembalikan kepada moderator? Kalau saya melihat tafsir Maudhu'i Balitbank dan Diklat Kemenak RI, ya, buka-buka kaum marginal itu apa yang dibahas di sini. Du'afa, kaum miskin, lansia, anak, perempuan, gelandangan, pengemis, dan yatim, gitu. Saya buka-buka juga City Development Strategies. Kalau pada masyarakat perkotaan seperti di PDM Kota Yogyakarta, maka saya bacanya yang perkotaan ya. Apa saja yang termasuk dalam kategori masyarakat marginal? Pedagang kaki lima, komunitas pasar tradisional ya, bukan komunitas pasar yang di mall ya. Pengemudi becak, pemukim liar, penata parkir, disabilitas, pemulung, dan pengamen. Nah, kemudian pada saat kami ada pembahasan juga tentang kaum marginal di Suara Aisyah, ada sejumlah tafsir kontemporer yang menerjemahkan Al-Quran itu supaya solih likuli zaman wa makan, yaitu yatimnya orang zaman sekarang itu adalah kesendirian. Bukan berarti hanya mereka tidak punya bapak, tidak punya ibu, atau tidak punya pensupport ekonomi, tapi kesendirian atau loneliness ya, kesendirian itu adalah sebuah keyatiman sejati. Misalnya anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, itulah keyatiman sejati ya. ODA atau orang-orang yang pengidap penyakit itu juga merupakan sebuah kesendirian. Lansia yang ditinggal oleh generasi di bawahnya itu adalah sebuah keyatiman, kesendirian. Disabilitas juga seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Sedangkan miskin zaman now bisa kita artikan sebagai orang yang tidak mencukupi, orang yang pengangguran, disabilitas, PSK, dan sebagainya. Maka saya dengan teman-teman juga punya gerakan di Pondok Pesantren Waria, teman-teman. Bukan berarti kita menyetujui hal itu, tapi kalau mereka kemudian nanti terlibat pada prostitusi, kalau mereka kemudian terlibat pada aktivitas mengamen dan sebagainya, itu sangat-sangat mengganggu masyarakat, sehingga kita arahkan bagaimana kita ngajari mereka bikin laundry sehingga mereka mempunyai maisha sendiri, kita ajarin masak sehingga mereka bisa bikin catering, begitu, supaya kemudian mereka fokus memikirkan bagaimana beribadah. Lalu pelan-pelan kita mulai mengajari agama di situ. Nah, itu sebetulnya yang menjadi gerakan kita. Tidak harus yang kemudian sepaham dengan kita, tidak harus yang kemudian harus mempunyai prinsip-prinsip yang sama dengan kita, tapi mereka sedang loneliness, mereka sedang
pinggirkan. Itulah yang menjadi kewajiban kita untuk membuat mereka ke tengah-tengah. Kalau di Aceh, ibu bapak penerjemahan marginal kita yang pernah saya jalani di sana, ini saya, ini Bu Hamamah ya, waktu itu kami ke sana, itu adalah orang yang berpenyakit ya, berpenyakit TBC. Berpenyakit TBC itu disingkirin orang ya, gimana caranya mereka dalam kesendirian supaya mereka terbebas dari TBC. Kita lakukan community engagement dengan pemerintah, kita kita dekati, ini lawyer, ini bidan, semuanya kita jadikan dalam sebuah program. Jadi kita tidak sendirian, Aisyah berperan sendirian, tetapi kita mengajak masyarakat itu, apa yang menjadi problem kamu, apa solusinya yang sebaiknya dilakukan. Ayo yuk kita libatkan semua pihak supaya kita menjadi lebih baik, tidak ada yang loneliness sebagai orang dengan penyakit. Nah, kemudian yang di Bantaeng, ibu bapak sekalian, ini saya juga ke sana mengikuti Profesor Hamamah waktu itu. Di sana ada perempuan-perempuan pekerja yang mencacah-cacah batu. Suaminya adalah mayoritas juga kuli, kemudian penari dokar ya, sehingga mereka kemudian lambat laun berpenyakitan gitu, sehingga yang dibutuhkan di sana adalah kita hubungkan dengan DPR, kemudian dengan puskesmas, ya akhirnya di situ terbentuklah sebuah pendekatan-pendekatan masyarakat dan ada yang wakaf sehingga kita bisa mempunyai klinik Siti Khadijah Aisyah. Di semua ini sentranya ada di Musola Aisyah di sana di Bantaeng dan kita sangat senang masyarakat terlibat sejak awal hingga akhir program. Nah, terakhir, slide saya terakhir ini, Ibu Bapak. Apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan semua ini? Kalau di Condong Catur, Ibu Bapak, yang menjadi problem masyarakat sekarang ini sebagai perumahan tertua di Jogja itu adalah lansia. Kalau zaman dulu mungkin problemnya itu balita, ya maka ada sekolah-sekolah TK. Aisyah selalu menjawab hal itu. Kemudian lambat laun problemnya berbeda. Nah sekarang problemnya sebagai perumahan lansia yang pertama di Jogja, di Condong Catur itu, problemnya adalah lansianya banyak. Dengan fasilitas kesehatan yang sangat baik selama ini, jumlah lansia kan semakin meningkat. Tetapi kemudian lansia ini harus melakukan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat gitu. Mereka harus mempunyai masa-masa yang lezat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, maka didirikanlah ini sebuah daycare lansia. Kalau hanya oleh Aisyah saja tidak cukup. Tetapi kemudian ada bantuan dari pemerintah, ada dukungan dari masyarakat setempat, ada supporting system yang tadi saya sebut yang terbangun. Sehingga sekarang ini sudah berdiri dengan baik, ada daycare lansia Aisyah angkatan pertama itu sudah berhasil dengan baik dan sekarang kita sedang membuat daycare lansia Aisyah angkatan kedua. Saya rantingnya masih di sini. Saya rantingnya 2 ibu bapak di tempat ibu saya di Condong Catur. Masih kadang-kadang ngisi di sana lari-lari, kadang diajak rapat juga, masih di sini juga di pimpinan ranting Aisyah Sukoharjo. Jadi kalau kita melihat di masyarakat sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi muhsin? Muhsin salah satu indikatornya adalah bisa melayani masyarakat, bisa mengurai problematika masyarakat yang ada di sekitar kita. Ngaten rumien sebagai bagian awal, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.